Innalladzina amanu tsumma kafaru. Sesungguhnya orang-orang beriman lalu kufur, kemudian beriman balik, kemudian kufur. Tsumma zdadu kufra, dan bertambah kekufurannya. Bertambah kekufurannya maksudnya semakin kufur sehingga mati dalam keadaan kufur. Wal iyadu billah, lam yakunillahu liyaghfir lahum. Allah tidak akan ampunkan dosa mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepadanya. Bagaimana Allah tak bagi hidayah? Orang pula akan mengatakan ini salahnya Allah Subhanahu wa taala. Tak, salah awak tak paham maksud Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini mempunyai beberapa makna. Yang pertama namanya hidayatul dilalah, yakni bagi direction. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahu an-najdain." Kami Allah beri hidayah kepada manusia dua jalan. Ini Allah yang memberi hidayah, tapi hidayahnya di sini hidayatul dilalah, dibagi tahu saja dua jalan. Ini jalan iman, ini jalan kufur. Pilihan untuk memilih ini terpulang kepada yang diberi hidayah. Macam tadi kalau polis bagi tahu kepada orang itu supaya ambil jalan yang Merartu, dia pergi ambil jalan entah pergi ke mana, pergi jalan Diuk, tak sampai pergi ke Kuantan. Bukan salah itu polis itu dibagi tahu directionnya begini. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada hamba, wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Ini jalan baik, ini jalan buruk, sudah dibagi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang kaum Tsamud, fa amma tsamuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Kaum Tsamud kami beri hidayah. Hai Tsamud, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Fastahabbul ama. Tapi mereka kaum Tsamud lebih memilih buta kepada hidayah tersebut berbandingkan hidayah yang diberikan oleh Allah. Kepada siapakah Allah menisbahkan pilihan buta, yakni kebatilan? Ya kepada kaum Tsamud. Bagi Allah dah tunjukkan ini jalan yang baik, tapi mereka memilih yang tidak baik. Dan dalam hal ini Allah ketika menyatakan di sini Allah tidak memberi hidayah, yang dimaksudkan adalah mereka itu meninggalkan hidayah yang ditunjuk awal oleh Allah. Ketika mereka akan menerima hidayah, mereka tidak mendapatkan hidayah yang lain. Apa hidayah yang lain? Hidayatul ma'unah wa taufiq. Macam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ashabul Kahfi, wa rabatna ala qulubihim, dan Allah kuatkan hati mereka Ashabul Kahfi dalam iman, yang kemudian wazidnahum huda, kami tambahkan hidayah kepadanya. Dia sudah pada hidayah, tapi ditambahkan lagi hidayah. Hidayah yang pertama memilih kebenaran, hidayah yang kedua adalah diilhamkan supaya kekal melakukan kebenaran tersebut. Itu yang kita minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdina fi man hadai, rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni itu hidayatul ma'unah, hidayatul taufiq yang kita minta setiap hari. Ini hidayah ghali. Apa itu ghali? Mahal, berharga. Kalau dapat hidayah jangan lepaskan peluang, mungkin tak balik lagi itu hidayah. Kalau ada ilham di dalam hati ini dari Allah untuk berbuat kebaikan, respon dengan segera. Kod entah dilalaikan oleh syaitan, lupa pula kepada apa diilhamkan daripada hidayah tersebut. Faham dong? Yang ketiga, ini hidayah namanya hidayah itu al-kashfi anil hujub. Ini dibuka rahasia oleh Allah kepada orang yang sudah mendapatkan hidayah yang kedua tadi, hidayah yang lebih agung lagi. Sehingga perkara yang gaib jadi syahadah. Perkara yang tidak nampak seakan-akan nampak. Ini saya ceritakan supaya kita tahu kita di level tahap mana hidayah yang ada kepada kita ini, dan sampai bila kita kekal dalam hidayah seperti ini. Kita mesti upgrade kita punya hidayah. Bukan hanya laptop saja, kita upgrade dia punya sistem XP ke wala entah apa, dia punya macam-macam upgrade sekarang. Sikit-sikit keluar iklan upgrade. Jadikan itu upgrade untuk kita punya iman, kita punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sistem teknologi dibuat manusia sentiasa upgrade, ada update-nya setiap saat. Kita pun juga
Anggap saja itu pemberitahuan daripada komputer itu untuk upgrade, teguran daripada komputer untuk kita juga. Macam mana kita nak upgrade kita punya iman, kita punya khusyuk kepada Allah, kita punya ilmu.